Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab 1 Raja-Raja pasal 8. Teksnya ayat 1 sampai 21 dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 11. Tabut perjanjian Tuhan diletakkan dalam tempat Maha Kudus dan di sana memenuhi kemuliaan Allah dengan awan. Paragraf yang kedua ayat 12 sampai 13. Salomo berkata kepada Tuhan, "Aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya." Paragraf yang ketiga ayat 14 sampai 21. Salomo berkata kepada jemaat Israel, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud." Kesimpulannya, setelah selesai pembangunan rumah Tuhan, para tua-tua Israel, semua kepala suku, yakni para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem. Dan imam-imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan dan pindah ke rumah Tuhan. Ketika tabut diletakkan dalam tempat Maha Kudus, di sana memenuhinya kemuliaan Allah dengan awan. Salomo berkata kepada Tuhan, "Aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya." Dan ia berkata kepada jemaat Israel, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud. Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya." Ajaran tentang Allahnya. Pertama, pada saat tabut perjanjian Tuhan diletakkan dalam tempat Maha Kudus, kemuliaan Allah memenuhinya rumah Tuhan. Kedua, Tuhan berfirman kepada Daud, "Engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku." Ketiga, Tuhan telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud. Ajaran tentang manusianya. Pertama, para tua-tua Israel, semua kepala suku, yakni para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem supaya mentahbiskan rumah Allah. Kedua, imam-imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan dan pindah ke rumah Tuhan. Ketiga, Salomo berkata kepada Tuhan, "Aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya." Keempat, Salomo berkata kepada jemaat Israel, "Terpujilah Tuhan Allah Israel." Dan ia berkata, "Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel dan telah menyediakan di sana tempat untuk tabut yang memuat perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir." Namun pentingnya, Salomo katakan "aku telah mendirikan." Itu bukan, tetapi dia juga katakan demikian itu. Jadi, orang-orangnya menyebutkan rumah Allah itu bait Allah oleh Salomo. Dengan demikian itu, nama Salomonya lebih utamakan. Akhirnya itu menjadi batu sandungan bagi Salomo juga. Aplikasi hari ini. Pertama, usaha akan mendirikan rumah Tuhan di dalam kehidupan Anda dengan menaati Tuhan dan dengan percaya bahwa Tuhan menepati janji di antara kita dan Tuhan. Tuhan akan diam di dalam kehidupan Anda, di dalam tubuh jasmani Anda. Jadi, Anda juga harus mengatur kehidupannya supaya layak sebagai rumah Tuhan. Kedua, memberitakan janji Tuhan yang menyertai dan anak Anda akan membangun rumah untuk Tuhan, supaya anak Anda dan generasi berikut Anda juga membangun rumah Tuhan dalam kehidupannya.
Akhirnya praktek hari ini menyucikan perbuatan Anda dan melakukan sesuai dengan firman Tuhan untuk membangun rumah Tuhan di dalam kehidupan Anda dan memohon Tuhan mendiami dalam kehidupan Anda dengan percaya bahwa kemuliaan Tuhan memenuhinya dengan awal. Seperti itu. Dan sepertinya awan Tuhan menutupinya semuanya, kita juga harus ditutupinya. Kehidupan kita, nama kita juga hanya di belakang kemuliaan Tuhan saja. Apapun semuanya hanya memuliakan nama Tuhan saja. Inilah orang Kristen, orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.